sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cerdikia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Alfida cerdikia Soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kang Hadi, dan rekan saya Tehnia dalam acara Ngobrol bareng alumni Alfida. Allahu Akbar. Acara ini akan mengupas tuntas tentang kesuksesan alumni Alfida yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua, terutama adik-adik yang ada di Alfida dan di SMP. ya, Kali ini kita sudah menghadirkan alumni Alfida yang sukses berkuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, ya. Universitas yang di bidang teknologi yang terletak di Bandung. Ada yang tahu? Ya, yaitu Institut Teknologi Bandung, ITB. Luar biasa, ya. Langsung saja kita telah hadirkan yaitu Mas Muhammad Dimas Erdo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Di Bandung musim hujan Mas? Iya, jadi emang sering hujan gitu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya bisa hadir di kita nih ya dalam acara kita yaitu ngobrol bareng alumni Alfida. Insya Allah ya nanti bisa disampaikan oleh Mas bagaimana perjuangan Mas nih ya, dan juga bagaimana tahapan proses Mas bisa kuliah di ITB. Tapi sebelum itu ya mungkin bisa perkenalan dulu ya biar sahabat Alfida TV bisa mengenal Mas lebih dalam lagi. Perkenalan singkat silakan Mas Erdo. Ya baik, nama saya Muhammad Dimas Erdo Kusuma. Sekarang saya lahir di Purworejo 17 Juli 1999. Sekarang berarti umurnya udah 21 tahun gitu. Mahasiswa segitu. Iya. Tinggalnya Tinggalnya di Kampung Bulu, RT 9 RW 10 di dekat Alfida, kebetulan nggak jauh. Deket SMA Alfida ya berarti Iya. ya. Oh, tetanggaan. Nggak nyampe 5 menit Oh, jalan. gitu ya. Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan juga dulu proses sekolahnya Perjalanan gimana saja? sekolahnya dari Perjalanan SD sampai pendidikan, SMA di mana? Seperti itu. sampai sekarang kuliah nih, Sampai jurusan kuliah. apa dan sebagainya. Kalau untuk sekolah saya awalnya berada di SDT Al-Fatah, lalu untuk SMP-nya di SMP Alfida, dan SMA-nya juga SMA Alfida, lalu lanjut berkuliah di Institut Teknologi Bandung di jurusan Rekayasa Pertanian, prodi Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, program Rekayasa. Masya Allah. Ya. Apakah memang masuk ke ITB itu sudah menjadi cita-cita dari kecil atau bagaimana? Kalau untuk masuk ITB-nya sebenarnya itu mulai ada keinginan tuh pas zaman-zaman sebelum masuk SMA gitu. Jadi kalau sebelum masuk SMA aku udah lihat ada saudara jauh yang lulusan dari ITB dan saya berkeinginan untuk ITB, terus akhirnya ya itu muncul cita-cita saya untuk berkuliah di ITB setelah lulus SMA gitu. Luar biasa, berarti sudah menancapkan impian mulai dari kelas 10 masuk SMA ya. Iya, sudah. Waktu masuk SMA Alfida udah bercita, wah saya pengen kuliah di ITB. Wah, luar biasa. Berarti udah fokus ya tujuannya ya sahabat Alfida TV ya. Ternyata Mas Erdo ini udah punya cita-cita dari awal. Nah, maka buat kalian ya yang udah SMA ya kelas berapapun mulai sekarang ya cari kemudian mantapkan cita-cita kalian ya. Luar biasa. Nah, menyinggung tadi ya, ingin masuk ITB itu sejak SMA. Berarti kan ada program-program dari Alfida nih yang bisa mendukung Mas bisa masuk ke ITB. Kalau misalnya program di Alfida tuh sebenarnya cukup banyak gitu. Jadi programnya itu tidak hanya berfokus pada akademiknya, tapi non akademik kayak yang keagamaannya gitu. Jadi itu semua programnya sangat-sangat menunjang gitu, dan yang paling menunjang itu mungkin kayak program sekolah full day atau misalnya program tahfiz gitu lah. Terus program penambahan materi dari Alfida juga sangat-sangat menunjang. Jadi belajar itu ya mau nggak mau, kalau misalnya mau ngejar impian kan juga harus effortnya harus lebih gitu. Jadi kalau
dan program-program Alfida itu kayak menunjang gimana caranya biar semakin giat untuk belajar gitu. Tapi nggak lupa juga untuk agamanya, kayak misalnya tiap pagi ada program tahfiznya, terus Zikir pagi petang, sholat duha gitu, dan bimbel tambahan. iya ininya, bimbel apa tambahan. PM ya penambah. Iya, PM, penambahan materi itu yang tiap pagi sama tiap sore bahkan. Jadi habis pulang Ada nyawanya penambahan lagi. jam 4 bisa belajar lagi sampai maghrib kebetulan gitu. Masya Allah, Aduh, semangat. gitu ya. Ada Seru atau misalnya belajar sebelum masuk, jadi mulai masuknya ya jam 6:30, jam 6 lebih gitu. Jadwal ini ya jadwalnya aja ya penambahan PM materi. itu ya, Iya. disesuaikan waktunya. Baik, luar biasa. Luar biasa. Kalau yang per pekan itu di akhir pekan itu apa namanya, Mas? Sama ada itu penambahan Iya. materi juga yang hari Sabtu. Hari Sabtu itu. Yang Iya. jam 9 kalau nggak salah sampai jam Dulu ya 12. jam 9. Gitu ya, baik. Sebelum kita lanjut ke ini mengenai cita-cita tadi nih ya gitu. Bagaimana respon atau dukungan dari orang tua ketika Mas bilang, "Wah, saya pengen ke ITB nih." Gitu kan. Seperti apa tuh namanya dukungan dari orang tua yang diberikan untuk Mas Erdo nih? Kalau untuk dukungan dari orang tua sebenarnya cukup mendukung gitu. Ibu sama bapak itu mendukung apa yang Edo inginkan gitu. Jadi tidak memaksakan hendak kayak kamu harus jadi apa gitu ya. Terserah anaknya gitu mau jadi. Dan kemudian saya kan pengen masuk ITB gitu tujuan awalnya. Jadi ya udah akhirnya mendukung banget gitu. Untuk ya udah akhirnya full dukungan gitu. Luar Gitu. biasa. Ya, gimana nggak mendukung ya, cita-citanya pengen masuk ITB ya. Oke, wah luar biasa, orang tua mana yang tidak ingin anaknya bisa kuliah di ITB, luar biasa. Dan kalau tidak salah Mas ini adalah alumni kita yang pertama masuk ITB nih ya. Oh Ya, iya, insya Allah ya, alhamdulillah. semoga setelah ini banyak ada yang menyusul nih ya. Amin. Betul, Ya, dari insya Allah ada ya. Alfida itu bisa menyusul kuliah di ITB ya, luar biasa. Karena alumni Alfida yang pertama masuk ITB, berarti ada amalan khusus nih yang bisa menyebabkan Mas bisa masuk ke ITB mungkin. Mungkin Mas bisa menceritakan amalan khusus apa nih sehingga apa itu sebagai faktor pendukung juga bisa masuk ke ITB. Silakan Mas diceritakan. Kalau untuk amalan khusus sebenarnya ya amalan sunnah gitu. Jadi kalau nggak ada amalan khusus kayak harus ngapain gitu, enggak. Cuman ya memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadah gitu. Jadi tidak hanya mengerjakan kewajiban atau misalnya mengerjakan sunnah ya cuma sekedar sunnah gitu. Emang sebenarnya mengerjakan sunnah juga niatnya bukan hanya untuk masuk ITB gitu. Betul. Mengerjakan sunnah mengerjakan ibadah tuh sebagai perantara supaya kita tuh pengen masuk apa gitu ya, yang bisa masuk itu ya yang punya ITB yang di atas, bahkan yang punya kita ya Allah gitu. Ya Jadi Allah. kalau misalnya ngejar impian ya yang punya impian siapa ya Allah gitu. Jadi ya udah deketin Allah dulu. Untuk hasilnya mungkin bisa dapat ITB atau bisa hasil yang lebih baik gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan mengerjakan sunnah-sunnah dan memahami bahwa sunnah itu juga penting, ya akhirnya gitu mengerjakan Luar sunnah. biasa. Jadi memang apa namanya? Udah Kedekatan membiasakan untuk ibadah sunnahnya, Ibadah wajib sunnahnya udah tentu ditambah. gitu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kemudian Allah memudahkan kita semua gitu ya Ustaz. Masuk ke Terutama cita-cita Mas. Artinya luar biasa nih niatnya udah diluruskan bahwasanya kita memang ibadah memang karena Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Dan hadiahnya adalah bisa masuk ITB ini salah satunya ya. Iya. Bisa saja mungkin nanti buat yang lain bisa berbeda gitu, yang Hmm. terbaik buat mereka semua. Karena yang penting adalah kita yakin apapun nanti hasilnya yang Allah berikan itu yang terbaik Baik. buat Insya Allah kita. yang terbaik Iya, buat kita Biasa, semua. gitu ya. Kedekatan dengan orang tua dan kedekatan dengan Allah tentunya lebih. Biasanya kelas 12 nih pada rajin-rajin tahajudnya gitu Iya. ya, udah mulai gitu ya. Kemudian setelah saum sunahnya gitu ya. Karena dulu kebetulan Bapak juga ngajar tuh, wah luar biasa nih teman-teman yang ikhwan, bukan hanya akhwat gitu ya, yang mereka ketika sudah kelas 12, ketika mereka udah menjelang ini tuh rajin gitu. Dan karena memang mereka juga sudah dibiasakan sejak kelas 10, 11. Sudah dibiasakan Luar karena biasa. menjadi programnya dari Alfida Alfida itu gitu ya. sendiri Pak, ya. Sejak ya. kelas 10 bahkan. Jadi Bahkan, ya. yang aman-aman sunnah yang biasanya kalau yang dikerjakan kelas 12 itu ternyata udah dikerjakan kelas Dari 10. kelas 10. Biasakan. Jadi ya Apa aja biasanya yang Mas ini? amalan yaumi, puasa sunnah, Puasa sunnah, sholat duha, sholat rawatib, sholat rawatib. terus kalau sholat malam, Selamat malam, qiyamul lailnya, ya.
ya. Sholat malam itu dibangunin apa bangun sendiri, Mas? Itu kadang Dibangunin. dibangunin. Awalnya dibangunin kelas 10 masih awal. Masih Insya awal. Allah karena program sudah terbiasa dari Alfida sudah. Apalagi ada mabit kan, jadi Ada udah mabit, iya, betul, udah ya. terbiasa. Dibiasakan Maksudnya maghrib juga, biasakan bangun jam 3 dan sebagainya ya, Baik. seperti itu. Selanjutnya mungkin sekarang kan udah di ITB nih ya, tingkat berapa Mas? tingkat akhir kebetulan. Tingkat akhir ya, tingkat Masya Allah bentar akhir. lagi mau jadi sarjana nih, sarjana ITB. Mungkin di sana ada apa organisasi apa aja yang pernah diikuti sekarang sampai mungkin sebelumnya? Ya aktivitas Mas Aktivitas Mas selama selama kuliah di- di sana nih, sama tingkat akhir ini nih organisasi apa yang Organisasi apa? Kalau untuk aktivitas atau organisasi kebetulan udah beberapa kali ngikutin beberapa organisasi gitu. Yang mulai dari tingkat pertama saya ngikut dari organisasi di Masjid Salman ITB. Kebetulan di sana saya juga mengikuti salah satu program beasiswa rumah sahabat gitu, kayak dari program Masjid Salman. Jadi akhirnya juga ngikut ke aktif di Masjid Salman gitu di tingkat pertama. Lalu dari tingkat 2 tingkat 2 tuh mulai masuk jurusan kan. Nah, di ITB tuh baru mulai masuk jurusan di tingkat 2. Jadi pas di tingkat 2 juga saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan gitu di jurusan saya gitu, rekayasa pertanian. Tapi selain itu di tingkat 2 juga saya mengikuti program organisasi yang di Aljabar sama yang di Masjid Al-Jabar itu Masjid ya. Aljabar itu. Kemudian kan pindah ke ITB Jatinangor dan di sana ada Masjid Aljabar. Jadi saya akhirnya ikut program situ. Untuk unit kemahasiswaannya saya mengikuti keluarga mahasiswa Islam ITB sama di ITB ini bisa dikat gak? Bisa. Oh iya. ITB Muslim Jatinangor gitu. Jadi di sana di ITB Muslim Jatinangor saya juga ikut gabung ITB Muslim yang khusus di Jatinangornya, di ITB Jatinangornya gitu. Berarti memang aktif juga ya, selain kuliah juga mengikuti beberapa organisasi-organisasi yang ada di sana, terutama organisasi yang dekat dengan masjid ya. Masya Allah jarang Biasa. sekali Berarti mahasiswa yang tingkat fokus di pertama situ. aktifnya di Masjid Salman Masjid gitu ya, Salman, seperti ya. itu. Dan tingkat 2 pindah ke Jatinangor, aktif di Masjid Al-Jabar ya. Ada luar program biasa. di sana, Masya Allah. Ya baik, mungkin sebelum bahas lagi nih tentang kampusnya, menarik banget ya. Pasti sahabat Alfida TV yang di rumah nih pingin tahu juga nih gimana prosesnya tuh Mas Erdo bisa masuk ke ITB tuh, Masya Allah. melalui jalur apa, kemudian tipsnya seperti apa tuh bisa masuk ke ITB gitu. Kebetulan di ITB tuh ada 3 program. Mhm. Program pertama itu ada SNMPTN, Sampai itu jalur rapot. Lalu ada SBMPTN, zaman saya. Mungkin nggak tahu kalau sekarang Di sana masih ada tuh 2. Oh, masih ada, ya. ya. SNMPTN sama SNMPTN sama SBMPTN yang seksi bersama gitu, yang ujian tulis gitu. Itu yang di zaman saya cuma dua jalur. Nah, sekarang ITB membuka satu jalur masuk lagi, namanya seleksi mandiri. Itu tuh yang dari ITB-nya baru buka pas lagi kuliah. Itu jadinya di ITB itu ada 3 jalur gitu. Nah, saya sendiri masuk ke jalur, alhamdulillah di jalur lewat rapot gitu. SNMPTN. Iya, SNMPTN. Saya kebetulan karena emang udah cita-cita, jadi nggak mau coba-coba gitu. Masalah hasil kan belakangan, jadi pas SNMPTN ya udah saya daftar ITB gitu. Masya Allah. melalui jalur rapot, berarti di SMA Alfida itu sudah termasuk siswa berprestasi berarti ya kalau Jadi artinya rapot luar ya. biasa nih, artinya kita nih SMA kalau dibilang wah masih baru dan sebagainya, tapi SMA luar biasa masih melalui baru ya. jalur SNMPTN dan melalui rapot gitu Melalui ya. rapot, Dan Masya kita Allah. ternyata siswa Anak-anak, kita diakui dan kemudian bisa masuk melalui jalur itu gitu. Itu alhamdulillah sih, kayak sebenarnya sempat rada kayak ya pesimis gitu. Iya. Karena saya dulu maksudnya kayak belum ada yang di TB gitu, Belum ada alumni gitu ya. Terus abis itu masih baru juga waktu itu, saya kan angkatan ketiga kebetulan. Angkatan ketiga sudah masuk ke ITB ya. Iya. Masya Allah. Terus tapi waktu itu saya mikirnya gini, daripada penasaran
seumur hidup misalnya gitu Betul, kan. betul, betul. Ya udah Coba coba dulu. dulu aja daripada Menyesal nanti. iya menyesal nanti nggak daftar gitu. Mendingan menyesal karena udah tahu hasilnya gitu. Betul, betul. Jadi daftar dulu, terus sempat udah nyiapin juga di SBMPTN-nya, tapi jadi nggak cuma daftar SNMPTN tapi SBMPTN-nya nggak disiapin. Itu dari kelas 12 awal sih udah nyiapin kayak apa aja sih SBMPTN itu soalnya kayak gimana sih kalau saintek gitu kan. Kebetulan SBMPTN yang saintek kan. Saintek sih. Di saintek. Alfida kan jurusan IPA ya. IPA jadi juga, saintek sih heeh. sejalan dengan itu. Sejalan juga. Oh, Terus luar udah biasa nyiapin ini. tapi pas di SNMPTN juga nyoba aja udah gitu, walaupun ada beberapa ya kayak misalnya ngerekomendasiin nyoba dulu aja yang peluangnya tinggi gitu, tapi itu kan masih peluang, cuman perbedaan peluang kan, belum tahu pastinya yang masuk yang mana gitu. Jadi kayak ya udah daripada saya sih mikirnya dan ya udah karena penasaran aja dan ITB, ya akhirnya masuk ITB dan alhamdulillah pas lagi di luar dapat kabar. pengumuman kabar Masya Allah. masuk ke sih, ya alhamdulillah Senang udah banget rezeki. gitu ya. Iya. Rezeki, Masya Allah. Mungkin itu juga karena motivasi dari awal ya, masuk kelas 10 Alfida memang udah tujuannya ke ITB, tentunya belajar di Alfida pun di SMA pasti serius, nggak main-main ya. Betul, betul. Program-program di Biasa. Alfida juga diikuti dengan baik, ikutan tadi tambahan bimbel ya. Ada pendalaman Pendalaman materi, Pendalaman gitu ya, ada materi responsif, sehingga nilainya iya, baik di membahas rapot pun soal-soal. mendukung sekali ya, Luar sehingga biasa. masuk ke ITB alhamdulillah bisa lewat Ini jalur. luar biasa nih karena memang adalah lulusan alumni Alfida pertama yang bisa tembus ke ITB melalui jalur rapot atau SNMPTN gitu ya, luar biasa. Dan ini saya yakin kalau memang nggak teguh-teguh banget, wah gimana gitu ya, Ya, cukup berat udah tantangannya. oleng. ITB loh. Tapi luar biasa karena tadi ya pernyataan Mas Erdo nih yang luar biasa bahwasanya ya hasil itu dari Allah, yang penting kita ada ikhtiar Ikhtiarnya dulu dulu seperti itu dimaksimalkan. ya. Dan saya yakin itu malamnya tuh udah tahajudnya gimana gitu ya, artinya ya tadi ya. Dan ini juga sesuai banget dengan slogan kita dengan Yayal Alfida tadi ya, fikir, zikir, zikir, bismillah. Kita berpikir artinya kita mengumpulkan data dengan cara usaha, ikhtiar, belajar dan sebagainya, kemudian disertai dengan ibadah, zikir kita Dengan zikir kita yang mengingat kepada Allah, sholat dan sebagainya. Kemudian ketika menentukan tujuannya, bismillah kita tentuin ya. Ditentuin. Masalah hasil Allah yang Allah nentuin. yang Masya Allah. Allah Akbar. Allah Allahu Akbar, Akbar. Masya Allah. Luar Ya, biasa, Alfida luar biasa ya. Ya, ini juga menjadi peluang yang sangat baik buat kalian semua nih yang Alfida, terutama siswa-siswa Alfida ya, karena alumni sudah ada yang di ITB ya, insya Allah berarti adik-adiknya Ada untuk masuk peluang. ke ITB itu ada peluang yang cukup besar. Sekarang udah ada alumni, maka peluangnya besar untuk bisa diterima di ITB ya. Maka ayo jangan ragu lagi bagi kalian yang sedang mencari sekolah SMA nih ya, gabung dengan Alfida ya. Iya. Insya Allah alumni luar biasa di ITB bentar lagi Alhamdulillah nih. gitu. Sekarang berarti tingkat akhir ya Mas Tingkat ya. akhir. Tingkat iya. akhir sedang mengejar untuk lulus wisuda. Kalau boleh tahu nih bocorannya, udah apa penelitiannya rencananya apa Berarti nih? Penelitiannya karena rekayasa pertanian jadi Rekayasa. Genetika ya. enggak. Jadi di jurusan rekayasa pertanian ini mungkin informasi aja ya. Rekayasa pertanian ini tidak merekayasa genetiknya, tetapi merekayasa sistem dari pertaniannya itu. Kalau misalnya sistem misalnya di istilahnya kayak di gimana caranya di lahan yang Sempit. ya atau misalnya yang yang tidak perlu lahan besar, Besar. tapi tetap bisa menghasilkan Produksi yang maksimal. maksimal gitu. Oh, jadi luar biasa. tujuannya ya itu di sistemnya itu sistem pertanian dari hulu ke Pengolahannya hilir. ya. Mungkin dari awalnya dari benihnya sampai ke panennya tuh juga dipelajarin gitu. Luar biasa, berarti ya emang komprehensif ya, dan mulai dari Mm-mm. pemilihan hingga sampai panen. Dan ini justru sekarang tantangan dari pertanian ini, karena semakin lahan semakin berkurang, Sempit, ya, semakin berkurang. ya semakin berkurang sehingga lahan pertanian itu tidak luas, terbatas gitu ya. Tapi bagaimana bisa menghasilkan hasil yang Hasil yang maksimal? maksimal. Ya, dan ini saya yakin bahkan dibutuhkan untuk negara-negara yang non agraris Iya. gitu ya. Agraris. Ya, seperti di apa namanya? Singapura, Singapura bisa. gitu Di ya, Arab Jepang, Saudi bahkan di Arab Saudi mungkin ya, yang tanahnya nggak panas ada dan lahan sebagainya. pertanian bisa menciptakan Justru memang ini pertanian luar di biasa. sana ya. Bahkan untuk kita aja di perumahan nih, yang lahan sempit bisa, Bisa. jadi nih bagaimana Bisa jadi. tekniknya gitu ya, metodologi. Mm. Mungkin hidroponik gitu ya. Banyak macam jenis Metodenya sistem, ya, sistemnya ya, sistem bisa pertaniannya.
tempel di tembok. Jadi Oh, di tembok. nanamnya tuh ya dari tembok juga bisa. Terus kalau misalnya hidroponik juga bisa, atau misalnya menggabungkan antara pertanian dengan hewan juga bisa gitu. Jadi hasil yang didapat mungkin bisa lebih banyak. Oh, Jadinya mungkin maksudnya apa, dari binatang itu nanti kotorannya jadikan pupuk Iya, dan sebagainya gitu ya. Oh iya, iya, luar biasa. gitu. Pemanfaatan ya, biar tidak Mm-mm. zero waste gitu ya. Iya, zero waste. Luar Jadi- biasa. Mungkin kapan-kapan kita undang buat ke apa, mengajarkan nih ya teknik tentang pertanian ini ya untuk adik-adik kita di SMA ya, Alfida nih ya, luar biasa. Jadi ya mungkin kalau untuk TA-nya ya tentang tanaman gabungkan dengan hewan, salah satunya aku fokusnya ke ayam pedaging. Oh gitu. iya, Jadi tanaman betul. sama ayam. Kan banyak ya peternakan ayam pedaging yang kemudian kotorannya jadi Bisa malah jadi dijadi- limbah gitu ya. Gimana daripada memanfaatkan kebuang. itu ya, Bang Bang, untuk memanfaatkan jadi pupuk pertanian ya, Iya. luar biasa gitu. Semoga sukses Mas ya, Amin. dimudahkan proses penelitiannya nih ya. Iya, amin. Alhamdulillah ya. Walaupun sekarang tingkat akhir, mungkin ada cita-cita Mas yang belum tercapai nih. Kalau Sama untuk di- cita-cita Hmm? sebenarnya masih ada kepikiran gitu, cuman ya paling untuk informasinya saya masih tetap, kan dulu waktu masuk Alfida kan ada kayak Menulis cita-cita. ya name tag gitu, Iya, pas pasti. lagi orientasi, dan eh, kemudian cita-cita saya itu jadi pengusaha atau kayak buka usaha, dan mungkin amin, itu luar biasa nih. ya menjadi cita-cita, tapi Ya. belum tahu lah kedepannya Jadi gimana. entrepreneur ya. Entrepreneur. Insya Allah, luar biasa ya, cita-cita tadi ya, sebelum masuk ke Alfida cita-cita pengen masuk ITB, dan masuk juga ke punya SMA juga Alfida, cita-cita yang lain. yang lainnya untuk menjadi bisnis gitu, bisnisman Businessman. gitu ya, entrepreneurship ya. Dan memang kebetulan di Alfida juga kan mengajarkan itu iya, ya, ada entrepreneurship programnya. ya. Jadi ya jualan-jualan Cocok gitu banget, ada. luar biasa ya. Jadi ternyata banyak program di Alfida itu ternyata mendukung banget dengan cita-cita Mas, dan itu ternyata banyak banget bermanfaat untuk Mas sekarang di ketika kuliah ya, luar biasa. Insya Allah nanti sukses di ITB, lulus kemudian jadi pembisnis yang luar biasa. Amin ya. Bisa nanti bisnis tanaman. Sekarang tanaman lagi banyak yang viral ya. Lagi mahal ya, Iya, tanaman hias dan sebagainya lagi, gitu ya. lagi booming Lagi booming, luar biasa. Jadi Cocok banget ya Mas. Dengan ilmunya yang didapat Dengan ya ilmunya, langsung ya. diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kemarin waktu di Alfida itu hafalannya sudah berapa juz Mas? Nah, ini nih. Kalau untuk hafalan sebenarnya jadi ada program di Alfida tuh, saya Tahasus. program tahfiz ya, program tahasus. Iya, ada program tahasus. Dan saya mengikutinya yang program tahasus selama 2 minggu atau 3 minggu ya. Oh, Pak? berarti karantina. Karantina Al-Quran. Itu karantina Iya, selama 2 karantina pekan satu. ya, Heeh. pesantren di sekolah. Jadi kalau boleh tahu nih ya, bisik-bisik aja ini Mbak ya. Ini hafalan waktu lulus Alfida berapa? Alfida waktu lulus di Alfida. Hafalan alhamdulillah terakhir tuh udah nyentuh 8 juz, Masya Allah, 8 juz ya lulus Allahu dari Akbar. SMA Alfida. Angkatan ketiga loh Alfida. Angkatan ketiga. Kemudian ternyata hafalannya 8 juz dan masuk ITB, luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Nih tipsnya nih, kan punya hafalan segitu, kemudian kuliah kan sibuk tuh. Bahkan mungkin waktunya bukan hanya buat kuliah, organisasi juga dan sebagainya. Gimana caranya Mas untuk menjaga hafalan? Apakah ikut organisasi yang mendukung itu, atau memang di rumah juga punya habit yang biasa dilakukan untuk menjaga hafalan itu ya? Silakan Mas. Kalau untuk yang habit sebenarnya ada, yaitu mungkin kayak habis maghrib atau habis subuh gitu, kayak merojaah gitu, kayak Masya Allah. menyempatkan lah istilahnya. Jadi mengulang hafalan kayak biar nggak hilang juga gitu pas lulus gitu. Jadi ya begitu. Jadi dari Kalau organisasi yang tadi ikut di Salman, itu ada juga. ada juga untuk program itu. selain yang sendiri kan juga nggak mungkin kan. Jadi ya akhirnya ketemu teman atau misalnya ada mentor istilahnya Oh, gitu. iya, setoran hafalan juga di situ ya. Ya, atau setoran dan mungkin tilawah juga barengan gitu. Emang butuh teman-teman lah untuk dia menguatkan untuk hafalan. Apalagi di Bandung ya, yang luar biasa. Iya. Kehidupannya ya. Luar Kehidupannya. biasa. Dan ada nambah nggak hafalannya?
Untuk saat ini masih belum berani sih, belum berani. karena Menjaga dulu fokus ya, ke fokus menjaga murojaah. hafalan. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa, lulus dari Alfida 8 juz, kemudian juga masih melanjutkan program Alfida sebenarnya ya Pak ya. Jadi Iya. pagi-pagi sudah terbiasa Karena untuk memang udah murojaah. terpola dan udah terbiasa 3 dengan tahun program selama di Alfida. sekolah Alfida itu. Luar biasa. Pagi-pagi sudah murojaah, kemudian juga ikutan organisasi di masjid, dan alhamdulillah insya Allah hafalannya masih terjaga seperti itu insya Allah. Nah, sahabat Alfida pasti penasaran nih, hafalan 8 juz. Kita dengarkan nih ya. Kita dengarkan bagaimana bacaan Mas Erdo ya. Kita bacakan beberapa ayat aja Mas. Ayat saja, Silakan. Tafadhol serahkan surat apa saja yang kemudian bisa Mas sampaikan ya. Kita simak bareng ya. Karena apa namanya, alhamdulillah kebetulan juga hari ini hari Jumat gitu. Tuh. Jadi insya Allah mau Surah rencana Al-Kahfi ya? Al-Kahfi. Iya. Karena juga udah dibiasain juga waktu SMA, jadi Iya. ambil jadi hafal gitu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Quran, Masya Allah ya, surah Al-Kahfi. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan juga curahan rahmat dari Allah SWT ya. Luar biasa. Terakhir mungkin Mas bisa memberikan apa tips dan motivasi kepada adik-adik di Alfida ya, supaya Dan sahabat Alfida dimanapun berada ya, Berada. biar mereka bisa termotivasi untuk masih- masuk ke SMA Alfida. Iya, SMA Alfida, dan bisa kayak Mas sukses untuk Bisa kuliah masuk di ke ITB ITB. ya, dan semoga nanti bisa banyak juga di universitas Universitas terkenal yang lainnya lainnya. ya, UI, UGM nih ya. Insya IPB Allah. seperti IPB, kami. ya, Iya. Insya Allah. Silakan. Silakan Mas. Mau pesan sedikit Iya, mungkin. Maaf, mau pesan ya ke adik-adik yang mau SMA dan adik-adik yang masih SMA gitu. Jadi mungkin pesan dari aku tuh jangan jangan mudah patah semangat, jangan pesimis lah istilahnya. Terus yang terbaik tuh nggak penting gitu, yang penting tuh menjadi diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada keinginan dalam diri, kejar gitu, jangan gampang terpengaruh dari orang-orang, atau misalnya orang-orang lagi boomingnya apa jadi mau ikutan gitu. Terus kebetulan di Alfida ini juga menunjang, jadi alhamdulillahnya cita-cita tuh banyak, dan tapi tidak lupa juga untuk tetap mengingat yang di atas, itu Allah SWT. Itu jadi jangan lupa untuk terus beribadah, mengingat Allah SWT, sama kejar mimpi yang benar-benar diinginkan gitu. Jangan gampang terpengaruh. Kalau misalnya ada halangan, pecahin aja gitu istilahnya gitu. Luar Jadi biasa. ya gitulah. Iya. Be yourself. Ya, be yourself. Ya, jadi perjuangkan mimpi kalian ya, yang penting mimpi itu yang terbaik, kemudian perjuangkan ya, dan Kemudian insya Allah ikhtiar maksimal. ikhtiar maksimal. Terus aku juga sempat ini jampi-jampi kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi dengan mimpi gitu. Mungkin yang terbaik menurut kalian tuh belum tentu Terbaik buat Allah. jadi belum tentu terbaik buat Allah. Jadi istilahnya apapun yang sudah terjadi itu adalah yang terbaik gitu, takdir gitu. Jadi nikmati jalanin, tapi tetap tidak lupa dengan impiannya. luar biasa ya, Allah Akbar.
Allah Akbar. Ini alumni Al-Fida luar biasa ini ya. Apa namanya, wihianya Spiritualnya. terjaga, kemudian juga akademisnya ya, Akademisnya cita-citanya luar terjaga, biasa ya. motivasi untuk tetap semangatnya juga terjaga ya. Itu aja ya, berarti yang terbaik menurut kita belum tentu Tentu terbaik terbaik menurut buat Allah. Allah. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang Itulah yang pasti terbaik. terbaik. Iya, luar biasa. Allahu Akbar. Ini quotes hari ini nih. Ini Mas Quote of Arda. the day ya. Iya. Ingat di Alvida biasanya ada quotes Iya, of the di day, quotes ya. of the day juga. Baik sahabat Alfida TV dimanapun berada, demikianlah obrolan kita bersama Mas Dimas Erdo nih ya, alumni Alfida, alumni Ya. ketiga yang sekarang alhamdulillah sukses kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Semoga setelah acara ini ya teman-teman semua terinspirasi dan termotivasi sehingga bisa kuliah di universitas terbaik, salah satunya ITB ya, atau mungkin menyusul yang lainnya nih ya, UI, UGM dan seterusnya ya, insya Allah ya. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Kang Hadi dan rekan saya Tania. dan tamu kita Erdo. Mas Erdo. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode ngobrol berikutnya. Ngobrol bareng alumni Alfida. Allah. Jadi mujahid, menjadi mujahidah, mujahidah, sukses dunia akhir.